Di berbagai belahan dunia, terdapat desa-desa dengan keunikan yang luar biasa, bahkan seringkali membuat orang tercengang. Mulai dari desa dengan penduduk yang berjalan merangkak hingga desa yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di dunia. Berikut adalah 7 desa paling unik dan aneh di seluruh dunia. Desa kecil bernama Ulas di Turki, menjadi salah satu desa paling unik di dunia. Karena warganya memiliki cara berjalan yang tidak biasa, yaitu merangkak dengan tangan dan kaki. Keunikan ini bahkan diabadikan dalam sebuah film dokumenter oleh BBC pada tahun 2006. Keluarga Ulas yang tinggal di desa ini, terdiri dari 18 anak di mana 6 diantaranya memiliki cara berjalan yang berbeda dari kebanyakan manusia, yaitu dengan merangkak. Penelitian mengungkapkan bahwa kerangka tubuh anak-anak ini lebih menyerupai kera dibandingkan manusia, dan ukuran otaknya juga lebih kecil. Para peneliti bahkan menyebut keluarga Ulas sebagai kemungkinan mata rantai yang hilang dalam teori evolusi antara manusia dan kera. Anak-anak dari keluarga ini telah menjalani terapi fisik untuk membantu mereka belajar berjalan dengan 2 kaki, namun hingga kini upaya tersebut belum membuahkan hasil. Di Indonesia, tepatnya di Desa Mario, Bone, Sulawesi Selatan, terdapat dusun unik bernama Dusun Ulutawe. Keunikan dusun ini terletak pada ciri fisik sebagian besar penduduknya, yang memiliki jari-jari tangan dan kaki yang terbelah menyerupai capit kepiting. Karena hal ini, dusun tersebut dikenal dengan julukan, Desa Manusia Kepiting. Fenomena ini, dalam dunia medis disebut sindaktili, yakni kondisi di mana beberapa jari menyatu. Kondisi ini juga dikenal sebagai lobster claw syndrome, yang disebabkan oleh mutasi kromosom 7 dan faktor genetik. Namun, masyarakat setempat meyakini bahwa keadaan ini merupakan kutukan dari nenek moyang mereka. Meskipun ada beberapa penduduk yang lahir dengan kondisi fisik normal, sebagian besar warga Dusun Ulutawe memiliki jari-jari yang berbentuk seperti capit kepiting. Walau demikian, keterbatasan fisik tidak menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara normal. Banyak dari mereka bekerja sebagai nelayan dan petani, menunjukkan ketangguhan dan semangat hidup yang luar biasa. Biasanya, mata berwarna biru hanya ditemukan pada keturunan Eropa. Namun, di Indonesia terdapat sebuah desa unik bernama Desa Kaimbulawa, yang terletak di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, di mana sebagian besar penduduknya memiliki mata berwarna biru. Selain itu, beberapa penduduk desa ini juga memiliki rambut pirang, sesuatu yang tidak umum bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Keberadaan mata biru di desa ini ternyata berkaitan erat dengan sejarah penjajahan Portugis di Indonesia pada abad ke-16. Pulau Siompu, yang berada di wilayah tersebut, pernah menjadi tempat persinggahan para pelaut Portugis dalam perjalanan mereka mencari rempah-rempah. Selama masa itu, terjadi pernikahan antara warga lokal dengan pelaut Portugis, menghasilkan keturunan dengan ciri fisik khas seperti mata biru dan rambut pirang. Selanjutnya, terdapat Desa Bengkala di Kabupaten Buleleng, Bali, yang memiliki keunikan luar biasa. Desa ini dikenal karena sebagian besar warganya merupakan tunarungu dan tunawicara. Sekitar 2% dari total populasi desa yang berjumlah sekitar 3.000 jiwa, lahir dengan kondisi tuli dan bisu. Karena itu, desa ini mendapat julukan, Desa Kolok, yang berarti tuli dan bisu dalam bahasa Bali. Menurut legenda setempat, tingginya jumlah penduduk dengan kondisi tersebut diakini berasal dari kutukan Sri Maharaja Jayapangus pada abad ke-12. Konon, masyarakat desa kala itu melakukan mogok bicara sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pajak yang dianggap tidak adil, sehingga membuat raja murka dan menjatuhkan kutukan agar desa tersebut bisu selama 1000 tahun. Namun, penelitian medis menunjukkan bahwa kondisi tunarungu di Desa Bengkala juga disebabkan oleh faktor genetik yang diwariskan antar generasi.
Berbeda dari desa atau kampung pada umumnya yang memiliki banyak penduduk, Kampung Pitu di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, memiliki keunikan tersendiri. Kampung ini hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga. Awalnya, tempat ini dikenal dengan nama Kampung Tlogo. Namun, pada tahun 2015, namanya diubah menjadi Kampung Pitu, yang dalam bahasa Jawa berarti 7. Masyarakat setempat meyakini sebuah mitos yang mengatakan bahwa kampung ini tidak boleh dihuni oleh lebih dari 7 kepala keluarga. Jika jumlahnya melebihi batas tersebut, dipercaya akan terjadi musibah atau bahkan kematian, hingga akhirnya kembali menyisakan 7 kepala keluarga saja. Jika di Indonesia ada Kampung Pitu yang hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga, di Amerika Serikat terdapat desa yang lebih unik lagi. Desa Monowi, yang terletak di negara bagian Nebraska, hanya dihuni oleh 1 orang penduduk, seorang wanita bernama Elsie Eiler. Desa ini bahkan mendapat predikat sebagai desa dengan populasi paling sedikit di dunia. Monowi didirikan pada tahun 1902 sebagai kota kecil yang berfungsi sebagai pusat pertanian dan jalur kereta api Elkhorn. Pada masa kejayaannya sekitar tahun 1930, desa ini memiliki sekitar 150 penduduk, lengkap dengan fasilitas umum seperti sekolah, gereja, kantor pos, dan bahkan penjara. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, banyak penduduk mulai meninggalkan Monowi akibat kondisi ekonomi yang memburuk dan modernisasi sektor pertanian. Pada tahun 2000, hanya Elsie Eiler dan suaminya, Rudy Eiler, yang masih tinggal di sana. Ketika Rudy meninggal pada tahun 2004, Elsie menjadi satu-satunya penghuni desa tersebut. Sebagai satu-satunya penduduk, Elsie menjalankan berbagai peran pemerintahan di Monowi. Ia bertindak sebagai wali kota, sekretaris, pustakawan, serta pemilik dan bartender di satu-satunya bar yang ada di desa. Berbeda dari kebanyakan desa yang dibangun di area terbuka, desa Setenil de las Bodegas di Spanyol memiliki keunikan tersendiri. Di desa ini, sebagian besar rumah dibangun di bawah formasi batu besar, sehingga desa ini dikenal dengan julukan, desa yang terhimpit batu. Keunikan ini menjadikan Setenil de las Bodegas sebagai daya tarik wisata bagi para pelancong yang berkunjung ke Spanyol. Kini, jalan-jalan di desa tersebut dipenuhi dengan restoran dan kafe yang menyajikan hidangan lokal, memungkinkan pengunjung menikmati makanan sambil mengagumi pemandangan luar biasa desa ini.